Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat berjumpa dalam Renungan Super atau Suara Perempuan edisi September 1. Puji nama Tuhan, bahwa saat ini saya dan suami kekasih sedang menantikan kelahiran buah hati kami yang pertama. Dokter perkirakan dan kalau Tuhan kehendaki, akan lahir di minggu terakhir bulan September ini. Dalam menantikan kelahiran buah hati kami telah menyiapkan sebuah nama. Dan dalam rangkaian nama yang kami siapkan, ada satu kata yang mempunyai arti harapan. Nah, kenapa kami memilih kata harapan? Ya, karena memang itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersama suami, kami mempunyai harapan yang besar bahwa kalau Tuhan berkenan, setelah menikah kami akan segera dikaruniai berkat keturunan. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan akan hal itu. Tidak sampai di situ saja, karena pada saat Tuhan mengizinkan saya mengandung karunia pemberian Tuhan, bersamaan dengan itu juga berkembang COVID-19 yang sudah menjadi pandemi sampai hari ini. Kekasih Tuhan, menjalani masa mengandung di tengah-tengah masa yang sukar sulit ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya tidaklah mudah. Tapi kami sungguh-sungguh mempunyai harapan yang besar bahwa kami bisa melewati segala sesuatunya sampai buah hati kami kelak lahir dalam keadaan yang selamat dan sehat, dan tetap diberkati Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Pengharapan, ya, itulah yang kami miliki. Dan kami hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami yakini bahwa pengharapan itu dapat membawa kekuatan kepada kami untuk bisa melewati berbagai hal sulit dalam kehidupan kami. Dan kami juga mempunyai harapan bahwa kelak buah hati kami juga melakukan hal yang sama dalam menjalani kehidupannya, selalu meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, melalui kesempatan ini, saya juga rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan. Apa kata firman Tuhan mengenai pengharapan? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang telah saya pilih dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam ayat 19a mengatakan bahwa pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itulah yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Saung atau jangkar mempunyai ukuran yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan ukuran kapal. Meskipun punya ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran kapal, ternyata saung atau jangkar mempunyai peran yang sangat besar. Apa peran dari sebuah saung atau jangkar? Perannya adalah untuk menahan kapal dari terjangan ombak dan juga berperan untuk melabuhkan kapal pada sebuah daratan atau sebuah tempat agar kapal tidak terbawa arus lautan. Hati kita ibarat kapal dan pengharapan kita ibarat saung. Firman Tuhan katakan bahwa jiwa kita akan menjadi kuat dan aman apabila kita memiliki pengharapan. Yang menjadi persoalannya di sini adalah kemana saung itu kita akan lakukan? Kemana kita akan meletakkan pengharapan kita? Apakah kita akan melabuhkannya pada daratan harta kekayaan? Ataukah kita akan melabuhkannya pada daratan jabatan?
kepintaran, atau daratan ketenaran, atau daratan pengandalan akan orang lain, akan manusia, atau bahkan mungkin juga daratan pengandalan diri sendiri. Memang daratan-daratan tersebut bisa menjadi tempat labuan dari saul kita. Tapi percayalah bahwa suatu ketika kita akan mengalami kekecewaan kalau kita melabuhkan saul kita pada daratan-daratan tersebut. Kenapa demikian? Karena daratan-daratan tersebut adalah sementara, terbatas, penuh dengan kelemahan, dan kita pun tidak akan pernah menemukan kedamaian yang sejati di sana. Lalu pertanyaannya, kemana sebaiknya kita melabuhkan saul kita? Masih lanjutan dari ayat 19, dikatakan, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa yang dimaksud tabir di sini? Kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri adalah tabir itu. Di dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 20 mengatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lalu kenapa dikatakan sampai ke belakang tabir? Artinya di sini bahwa labuhkanlah saul kita sampai masuk ke dalam tabir itu sendiri. Letakkan pengharapan kita dalam dirinya. Letakkan pengharapan kita dalam kemahakuasaannya. Dan apabila kita melabuhkan pengharapan kita ke dalam kemahakuasaan Allah, maka pengharapan kita akan kuat dan aman. Kekasih Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Istrinya sudah menopause dan dirinya juga sudah begitu tua. Dalam keadaan seperti itu, apakah mungkin mereka masih bisa mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Penantian panjang Abraham bersama Sarah istrinya seperti badai yang dapat menggoyahkan iman Abraham. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 15 bahwa Abraham menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Teladan yang sungguh luar biasa. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan tetap percaya, karena Abraham tahu kepada siapa dia meletakkan pengharapannya. Kekasih Tuhan, hidup yang dijalani tanpa pengharapan tidak akan kuat menahan badai masalah yang sewaktu-waktu menerpa. Hidup yang tidak mempunyai pengharapan membuat kita terombang-ambing tanpa harapan. Hidup tanpa pengharapan akan membuat kita gampang kecewa dan menyerah. Pengharapan yang berfungsi sebagai saul yang dilabuhkan kepada Kristus akan mampu membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang diterpa badai masalah, kita sedang mengalami krisis dalam berbagai hal. Kalau itu diibaratkan kapal, kita mungkin sedang diperhadapkan dengan ombak yang besar, ombak yang tinggi, angin kencang, serta badai yang bergelora. Itu bisa terjadi, dan kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang kita alami, selama kita masih memiliki pengharapan yang dilabuhkan pada kemahakuasaan Tuhan, maka jiwa dan roh kita
akan senantiasa kuat dan aman. Kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sukar sulit kita alami saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, dan dalam menghadapi pergumulan apapun di kehidupan kita, mari tetap jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Dan percayalah bahwa Dia akan membuat kita mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Mari letakkan pengharapan kita di dalam Dia, sebab Dialah satu-satunya gunung batu kita, perlindungan kita, dan keselamatan kita. Dan Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kiranya renungan super ini meneguhkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.